Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya mau sharing terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi atau biasa dikenal dengan SMKI atau biasanya juga dikenal dengan standar ISO garis miring IEC 27001 versi 2013. Dan memang standar ini biasanya sudah mulai diterapkan ya di beberapa perusahaan, khususnya di bidang jasa keuangan dan juga yang bergerak di bidang keamanan data pelanggan dan juga beberapa perusahaan yang bergerak di penyimpanan data pelanggan. Banyak sekali macamnya. Dan ke depan kita akan membahas tentang beberapa pendahuluan secara umum aja terkait dengan standar-standar ISO IEC 27001 2013. Oke, simak videonya sampai kelar ya. Oke, di pendahuluan dalam video kali ini, sebelumnya saya coba akan share dulu apa sih sebenarnya ISO 27001 itu versi 2013 ini, yang mana sebelumnya sudah ada standar ISO 27001 di tahun-tahun sebelumnya ya. Ini yang versi yang terbaru. Coba kita lihat ya. Oke, jadi memang standar ISO 27001 ini itu di bawah naungan organisasi standarisasi internasional, yakni ISO ya, ISO ya, International Standard Organization for Standardization ya, yang beranggotakan kurang lebih 140. Salah satunya ada negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi tersebut. Dan di ISO ini sebenarnya difasilitasi dan juga dipromosikan beberapa standar-standar yang sudah diterapkan. Misalnya kalau secara umum tuh ada ISO 9001 terkait dengan sistem manajemen mutu, kemudian ISO 14001 terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Sekarang yang baru-baru ini adalah ISO 45001 terkait dengan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini merupakan prinsip-prinsip secara umum standarnya yang diterapkan di berbagai negara dan juga industri ya. Dan juga memang standar ISO ini sebenarnya ditetapkan juga melalui komite teknik atau technical committee. Jadi memang ada beberapa step ya dalam menyusun standar ISO ini sebelum disahkan oleh anggota dari 140 negara yang tergabung dalam ISO ya. Oke. Nextnya, terkait dengan ISO 27001 ini, kita bisa lihat di presentasi berikutnya adalah ISO 27001 ini standarnya yang berisikan tentang sistem manajemen keamanan informasi. Nah, sistem manajemen keinformasi biasa dikenal di sebutannya SMKI kalau untuk Indonesia ya. Kalau untuk luar negeri punya itu secara bahasa Inggrisnya itu International Standardization International Security Management System, gitu ya, kurang lebih gitu sih. Information Security Management System ISMS biasanya seperti itu ya. Dan juga memang pendekatan itu lebih kepada manajemen risiko. Jadi ada risk opportunity gitu ya, dimana kita harus memitigasi risiko-risiko yang muncul dan juga kita harus gather up untuk peluang-peluang untuk perbaikan gitu ya. Dan juga pada prinsipnya sesuai dengan tujuan SMKI adalah melindungi aset informasi dari berbagai risiko dan juga memberikan keyakinan tingkat keamanan bagi pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa macam-macam ya, bisa customer, bisa klien, bisa supplier, bisa pemerintah juga, bisa internal perusahaan tersebut, maupun hubungan dengan negara-negara lain itu bisa ya. Dan juga pada prinsipnya di ISO 27001 ini dia menekankan pada 3 aspek. Yang pertama adalah C, confidentiality atau kerahasiaan, kemudian keutuhan atau integrity, CI, I ya. Kemudian terakhir adalah terkait dengan ketersediaan atau availability terkait dengan informasi. Informasi itu bisa macam-macam, bisa
data perusahaan bisa, data pelanggan bisa, kemudian apalagi data nasabah bisa, data intellectual information, knowledge company juga termasuk informasi dan lain sebagainya. Itu ya, cukup luas sih skopnya dari ISO 27001 ini. Oke. Kemudian kalau kita berbicara tentang tadi SMKI, kita nggak akan lepas dari masalah informasi. Nah, beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari rekan-rekan akan muncul, apa sih sebenarnya informasi yang dimaksud di SMKI ini? Maka informasi yang dimaksud dalam SMKI ini, kalau memang teman-teman bisa definisikan, itu ada di standarnya. Tapi ini saya coba capture yang singkat aja ya. Jadi terkait dengan yang pertama tadi, informasi itu bisa berupa data, ya kan? Kemudian bisa berupa rahasia perusahaan juga informasi. Kemudian penawaran, data pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, tadi seperti yang saya bilang pada presentasi sebelumnya, di SMKI ini, untuk keamanan informasi itu ada 3 aspek. Confidentiality, kerahasiaan, kemudian integrity atau keutuhan, kemudian availability atau ketersediaan. Jadi ketika kita bisa bilang misalnya rahasia data pelanggan itu kita harus jaga rahasianya. Kemudian yang kedua, kita harus jaga bahwa data pelanggan tersebut tidak berubah tanpa ada izin pihak berwenang, ya gitu ya. Jadi nggak asal-asalan mengubah data, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, ketersediaan. Kalau saya mau tanya, datanya pelanggan A ada atau tidak? Kalau tidak ada, nah itu ada tanda tanya. Maka tidak ketersediaannya tidak cukup baik ya, tidak dapat mudah di tracing atau ditelusur kembali, misalkan seperti itu. Nah, resiko-resiko tadi itu terhadap informasi memungkinkan atau adanya kesempatan terkait dengan bahaya pada organisasi yang disebabkan oleh tidak adanya CIA atau confidentiality, integrity, dan availability dari informasi yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi memang ini kuncinya di sini. Keamanan informasi ada 3 aspek. Oke. Jadi kalau ada salah satu yang tidak ada, ya makanya bisa dibilang itu kalau dari temuan tuh major ya. Jadi minimal harus memenuhi 3 kriteria CIA. Oke. Kemudian di next slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan keluarga atau keluarga ISO 27001 atau family tree-nya terkait dengan standar ini. Itu ya. Ada beberapa dokumen-dokumen yang related dengan ISO 27001 ini. Yang pertama terkait dengan ISO 27000 terkait dengan overview dan kosakata, jadi pendahuluan umum secara umum. Kemudian ini teman-teman kalau memang perlu standarnya, teman-teman bisa download langsung di SNI ya. Teman-teman bisa download langsung dan bayar. Ingat, bayar. Jadi bisa bayar secara pribadi atau individu. Pribadi atau individu dan corporate. Tinggal pilih aja. Murah kok, kurang lebih standar 70 ribuan lah ya. Kalau saya beli 70 ribuan. Murah banget kok, udah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia gitu ya. Nanti linknya coba saya share di bawah. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan ISO 27002 terkait dengan Code of Practice. Jadi penerapannya seperti apa sih? Itu ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan ISO 27005 versi 2008 terkait dengan manajemen risiko keamanan informasi. Nah, di situ dijelaskan secara detail, namun how to-nya tergantung dari dari perusahaan-perusahaan atau industri yang yang mengambil sertifikasi ini, karena ada beberapa nanti pengecualian atau exclude dari persyaratan sesuai dengan jenis industri yang ada. Oke, seperti itu. Oke, next di slide berikutnya terkait dengan data statistik penerapan ISO 27001 di berbagai negara. Jadi di dunia itu udah mulai banyak ya perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan ISO 27001 ini. Jadi tiap tahun tuh ada peningkatan ya. Sampai detik ini saya belum dapat sih yang versi tahun 2014 saya belum dapat. Ini kurang lebihnya di 2013 itu ada 22.000 organisasi. Dan di Indonesia di tahun 2013 kurang lebih ada 48 organisasi. Dan
organisasi yang mengambil sertifikasi ISO 27001 di Indonesia itu umumnya bergerak di bidang keuangan dan juga pelayanan, ya, pelayanan data, pelayanan atau customer oriented lah ya, rata-rata di bidang itu ya. Dan juga memang ini cukup bagus sekali untuk satu meningkatkan nilai jual dari perusahaan dan juga meningkatkan kepercayaan dari customer. Ya, ini penting banget, dan memang ada beberapa perusahaan-perusahaan itu mempersyaratkan jika ingin mengikuti tender harus punya sertifikasi ini, dan nggak semua badan sertifikasi itu dapat mengakses ISO 27001 ini karena harus ada izin dulu ya, terutama dari Keminfo gitu ya, kurang lebihnya gitu. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa apa sih keuntungannya penerapan ISO 27001 ini? Ada kurang lebih 4 secara umum, saya singkat ya. Jadi yang pertama terkait dengan kredibilitas organisasi. Bagaimana sih kita meyakinkan customer, meyakinkan partner bisnis kita bahwa adanya jaminan pemeliharaan dan pengamanan informasi di internal perusahaan kita, gitu ya. Dan yang kedua, memberikan jaminan terkait dengan kontrol informasi dengan beberapa beberapa point of control yang kita terapkan. Nah, terkait dengan point of control ini kurang lebih ada 114. Itu kalau teman-teman mau belajar lebih banyak bisa mengikuti training di Sintegral, bisa. Kebetulan saya sebagai informasi ini saya ambil dari tim-tim dari Sintegral, cukup bagus untuk terkait dengan training ini ya. Oke, yang ketiga itu terkait dengan manajemen risiko. Tentunya teman-teman di sini kalau yang sudah pernah belajar manajemen risiko, artinya untuk mengurangi kemudian yang ketiga terkait dengan mengurangi kemungkinan risiko penipuan atau kehilangan informasi. Nah, teman-teman di sini pasti tahu seberapa pentingnya data-data pelanggan, data-data keuangan, data-data nasabah, dan lain sebagainya. Jika itu hilang, maka akan hilang juga reputasi perusahaan tersebut. Ya, jadi di sini kita mengassure bahwa sudah ada kontrol terkait dengan keamanan informasi yang diterapkan di perusahaan, gitu ya. Dan yang keempat, yang terkait dengan menunjukkan kepatuhan atau legal obligation ya. Jadi memang ini penting banget karena di beberapa industri terkait dengan fintech atau financial technology itu sudah diatur oleh OJK bahwa perusahaan fintech itu wajib tersertifikasi ISO 27001. Dan teman-teman bisa lihat kalau di bank-bank pemerintah, di bank terserah pemerintah atau swasta itu sudah menerapkan ISO 27001 ya di beberapa divisinya. Jadi kayak seperti yang saya tahu itu di BNI itu sudah menerapkan ISO 27001 untuk credit card ya. Kemudian di organisasi nirlaba contohnya WWF tuh ya, WWF sudah menerapkan ISO 27001 terkait dengan keamanan keuangan, data keuangan ya, kayak gitu. Dan beberapa perusahaan lainnya juga udah mulai banyak gitu ya. Ini penting banget sih ya untuk terkait dengan legal obligation-nya. Oke. Oke, di sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 27001 kurang lebihnya menganut sistem PDCA ya. Jadi plan, do, check, action. Apa itu plan? Plan di sini kalau teman-teman baca di klausulnya itu ada di klausul 4 sampai 7. 4, 5, 6, 7. Yang pertama 4 konteks organisasi atau scope organisasinya mau seperti apa. Kemudian yang kelima itu kepemimpinan atau leadership. Yang keenam itu planning atau perencanaan. Yang ketujuh pendukung atau supporting ya. Support sistemnya seperti apa. Dan bahasanya ini global ya. Jadi memang ISO 27001 ini memberikan kebebasan untuk dari perusahaan atau organisasi untuk untuk mendefinisikan sendiri konteks dari organisasi tersebut maunya seperti apa, skopnya seperti apa jika akan diterapkan di ISO 27001, dan juga harus mengetahui kebutuhan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan siapa aja sih di sini? Saya coba contoh ya. Satu, pelanggan pasti. Yang kedua, regulator, pemerintah. Yang ketiga, supplier, ya kan? Yang empat, rekan bisnis.
dan yang lainnya itu bisa macam-macam, bisa asosiasi dan lain sebagainya. Itu didefinisikan ya. Kemudian juga tadi sebagaimana di awal ditentukan dulu ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya maunya apa nih? Keamanan data pelanggan misalkan gitu, di mana? Di bagian customer service misalkan seperti itu. Atau keamanan data keuangan, di mana? Di bagian keuangan misalkan gitu. Terus keamanan data nasabah di mana? Di bagian kartu kredit misalkan gitu ya. Itu harus di-define. Jadi jangan sampai ketika ini diterapkan tapi skopnya nggak jelas, jadi abu-abu. Nah ini teman-teman harus menentukan skop dulu di awal gitu ya. Kemudian terkait dengan poin kelima terkait dengan kepemimpinan. Nah di kepemimpinan itu ada 3 aspek sebenarnya, kepemimpinan dan komitmen. Komitmen itu ditunjukkan oleh apa? Bisa melalui policy, kebijakan. Yang kedua prosedur, yang ketiga itu sosialisasi. Kemudian ya bisa berupa semacam informasi dari CEO atau pemimpin organisasi bahwa kita concern menerapkan ISO 27001 atau keamanan informasi, ya bisa. Kemudian terkait dengan kebijakan tadi dibilang di policy diturunkan jadi manual diturunkan dari jadi prosedur diturunkan jadi instruksi kerja jadi form, ya kurang lebih gitu. Form itu ya semuanya itu termasuk informasi terdokumentasi lah atau catatan gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan peran, tanggung jawab, dan wewenang. Nah perannya apa? Roles and responsibility-nya sudah jelas belum? Maka ada matriks responsibility, tugas dan tanggung jawab. Job desk-nya apa? Tugasnya apa? Wewenangnya apa? Tanggung gugatnya apa? Itu harus didefinisikan di dalam penerapan ISO 27 itu ya. Kemudian dari pendukungnya, nah pendukung ini banyak aspeknya, cuman saya ambil jadi kurang lebih 5 aja. Jadi di 5 aspek ini, yang pertama sumber daya itu resources itu bisa macam-macam ya. Satu, bisa manusianya, kemudian bisa alatnya, infrastruktur, ya kan, bisa dari metodenya seperti apa dan lain sebagainya, atau lingkungan kerja juga bisa masuk ke dalam sini. Kemudian kompetensi, nah kompetensinya apa? Misalkan minimal S1, kemudian skillnya apa aja, nah harus di state di situ ya. Pelatihannya yang harus diikuti apa aja, kurang lebih gitu. Kemudian awareness ini masalah terkait dengan sosialisasi. Jadi teman-teman itu walaupun memang ahli di bidangnya, maka ketika ada suatu perubahan sistem, perubahan metode kerja, itu harus disosialisasikan, entah melalui web, entah melalui email, entah melalui Zoom seperti ini, atau entah melalui presentasi, baik offline maupun online. Nah itu kayak gitu ya. Kemudian terkait dengan komunikasi bisa macam-macam, bisa email, telepon, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang udah ada WhatsApp, Telegram, koordinasi bisa di sana. Dan juga misalkan teman-teman perlu ditempel nih kebijakan policy yang berubah, silakan aja gitu ya. Itu salah satu bentuk komunikasi. Kemudian terkait dengan dokumen. Nah, dokumen apa? Satu, prosedur harus tersedia baik soft copy maupun hard copy. Nah, soft copy dan hard copy ini harus dikendalikan gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen ini harus disimpannya, metode simpannya seperti apa? Berapa lama masa simpan ya? Destroying-nya gimana, cara penghancuran dokumennya gimana, bagaimana manajemen dokumen-dokumen yang sudah obsolete atau sudah kadaluarsa dan tidak dipakai, gimana gitu ya. Terus setelah itu bagaimana kalau kita mau telusur kembali, tracing, bagaimana kalau kita mau baca tuh prosedur, metodenya gimana. Nah itu harus didefinisikan ya. Setelah plan sudah ditetapkan, maka akan masuk ke bagian operation atau poin ke-8. Poin ke-8 terkait dengan pertama planning, kemudian pengendalian operasional. Dan untuk planning ini kita harus tahu yang namanya dari kebijakan turun ke objektif atau sasaran. Dari sasaran baru kita cascade ke dalam planning kecil ya, yang dibagi lebih spesifik gitu ya. Jadi jangan sampai bahasanya tuh bahasa general, tapi ini harus spesifik kalau dikaitkan dengan operasional gitu ya. Terus juga harus kita kendalikan measurement-nya gimana, kalau tidak tercapai gimana, terus tindak lanjutnya gimana, jika tidak tercapai misalkan corrective action-nya gimana. Nah,
gitu. Kalau ada perbaikan harus kita monitor juga, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan risk assessment, terkait dengan keamanan informasi. Nah, risk assessment ini juga harus memperhatikan tahapan secara global, didesainkan menjadi tahap yang lebih spesifik. Kemudian bagaimana caranya kita memitigasi resiko, dan juga kita harus lihat ada risiko dan juga ada peluang. Bagaimana peluang perbaikannya, bagaimana mitigasi resikonya. Resikonya misalkan sepertinya masih ada nih, bagaimana kita menangani resiko residual. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kita harus divine per divisi ya. Jadi lebih spesifik gitu ya. Nggak masalah kalaupun nanti ada revisi dokumentasi dan lain sebagainya. Namanya dinamika dari organisasi pasti tentunya ada ya. Oke, kemudian di poin ketiga terkait dengan penanganan risiko keamanan informasi. Contoh, risiko keamanan informasi itu macam-macam ya. Jadi ada yang datanya hilang. Bagaimana kalau hilang? Terus kemudian bagaimana kalau misalnya data itu bocor? Bagaimana menjaga? Bagaimana untuk tracing? Bagaimana untuk akses ke dalam informasi dan lain sebagainya. Itu sudah didesainkan di 114 kontrol ya, terkait dengan ISO 27. Itu ada di bagian paling belakang di standar gitu ya. Jadi lampiran itu ada 114 kontrol. Itu teman-teman bisa baca. Oke. Kemudian terkait dengan cek, program cek ini evaluasi. Nah, evaluasi ini ada 3 secara umum. Terkait dengan pengawasan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Nah, pengukuran, analisis, dan evaluasi ini biasanya dibuat ke dalam suatu tabel atau suatu program monitoring, bisa bulanan, bisa quarterly, bisa semester, bisa tahunan, terserah. Biasanya kalau apalagi di era pandemi sekarang, untuk evaluasi itu dilakukan per bulan ya, bahkan juga bisa dilakukan per 2 minggu. Nah, disesuaikan aja dengan tujuan perusahaan, karena tentunya terkait dengan evaluasi ini akan menimbulkan perbaikan-perbaikan ya. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya tiba-tiba berubah lagi nih tujuan perusahaannya, tujuan organisasinya, ya nggak masalah juga, karena namanya dinamika organisasi apalagi di masa pandemi tidak menentu ya kan. Kemudian dilakukan audit internal. Nah, audit internal itu harus frekuensinya minimal 1 tahun sekali lah ya, sesuai dengan standar, atau setahun 2 kali is oke, per semester ya oke juga. Nah, audit internal bukan mencari kesalahan, tapi mencari perbaikan. Jadi ketika ada non-conformity atau ketidaksesuaian, dicatat aja perbaikannya seperti apa untuk kebaikan bersama. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau audit internal gitu ya. Audit internal kok tenang, ini ISO 27000, bukan audit keuangan, bukan audit KPK gitu seperti apa, enggak. Bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari perbaikan. Oke, kalau teman-teman di audit, teman-teman punya kesalahan nih, terus ditemukan nama auditor gitu ya, di notes. Jadi jangan marah gitu, karena itu buat perbaikan gitu ya. Ingat, buat perbaikan, bukan mencari siapa yang salah gitu ya. Karena ini banyak banget nih stigma negatif terkait dengan kegiatan audit internal ini gitu ya. Saya beberapa tahun pengalaman ya saya temukan seperti itu ya. Jadi takut gitu, kalau salah ntar dilaporin bos, enggak gitu, tapi mencari perbaikan gitu ya. Oke, kalau dia orang QA-nya pinter, QA-nya gampang, membaur, pasti deh yang namanya temuan itu tidak dikategorikan sebagai temuan. Walaupun dikategorikan sebagai temuan, teman-teman harus notes bahwa itu untuk perbaikan. Gitu ya. Siap. Oke, kemudian ada tinjauan manajemen. Di tinjauan manajemen ini dilakukan minimal 1 tahun sekali secara frekuen. Gitu ya. Jadi tinjauan manajemen ini setahunnya itu dilakukan review terhadap proses terkait dengan penerapan ISO 27001. Detail-detailnya apa aja? Kurang lebih yang pertama, hasil audit sebelumnya. Bagaimana, udah di follow up apa belum? Apakah ada perubahan terkait dengan quality policy, prosedur, dan lain sebagainya? Kemudian yang ketiga, terkait dengan sumber dayanya udah cukup apa belum sih? Gitu ya. Yang keempat, temuannya yang sebelumnya udah ada, sudah di follow up belum? Gitu ya, statusnya gimana? Terus kemudian, apakah ada rencana perubahan? Bagaimana pelatihan? Bagaimana training? Bagaimana kecukupan kebutuhan? Dan lain sebagainya, gitu ya. Bagaimana hasil follow up manajemen review tahun lalu? Ya, kurang lebih seperti itu, memang dipersyaratkan di standar. Itu kurang lebih ada banyak. Silakan aja nanti baca standar. Ya, oke. Di bagian action atau terkait dengan improvement atau perbaikan, ada 2 poin banyak. Ada 2 poin ya sebenarnya. Ini saya singkat. Ketidaksesuaian atau non-conformity, kemudian tindakan koreksi.
ketidaksesuaian dan tindakan koreksi sebenarnya bukan suatu hal yang negatif, tapi itu adalah perbaikan sistem. Artinya namanya sistem yang sudah dibuat oleh kita itu memang sempurna 100%, tidak, akan ada celah. Nah, celah itu kita tutupi dengan apa? Satu, lesson learn, kita dapat nih potential for improvement, dapat NC nih, kita perbaiki nih supaya tidak berulang. Gimana? Maka adanya tindakan korektif sementara untuk mengatasi NC tersebut. Tapi harus ada tindakan corrective action, tindakan perbaikan untuk mencegah non-conformity berulang. Itu harus ditetapkan dan harus didiskusikan. Apakah nanti terkait dengan budgeting dan lain sebagainya, itu semoga didiskusikan, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan continuous improvement. Nah, perbaikan kontinu tidak harus melalui adanya NC, tidak. Tapi jika ada advice dari departemen lain, dari advice dari personel, dari karyawan terkait dengan contoh, Pak, kayaknya data pelanggan ini untuk kita akses harus ada OTP, Pak. Monggo, itu continuous improvement, bagus. Pak, misalkan saya mau akses emailnya harus pakai captcha misalkan gitu ya, ya bagus. Terus kemudian, Pak, saya mau rubah data pelanggan, bisa nggak saya harus ada autentifikasi gitu? Boleh. Kemudian, Pak, saya mau tanda tangan digital tapi harus absah, gimana ya Pak? Dengan digital forensik, misalkan seperti itu saran-sarannya. Digital signature yang sudah tersertifikasi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang perbaikan kontinu itu tidak hanya melalui audit, melalui NC, enggak, tapi saran dari teman-teman, saran dari organisasi, saran dari vendor, saran dari kompetitor, dan saran dari regulator kita tampung gitu ya untuk melakukan perbaikan. Itu tadi, oke. Kemudian tadi yang saya bilang terkait dengan berapa security control, ini kurang lebihnya sebenarnya ada 114. Cuman kalau secara garis besar, saya buat ada beberapa poin aja, gitu ya. Yang pertama terkait dengan kebijakan keamanan informasi, ya, di mana organisasi harus membuat dan sosialisasikan kebijakan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan organisasi keamanan informasi, tugas dan tanggung jawab, bagaimana matriks responsibility-nya, bagaimana pembagian tugas dan lain sebagainya, gitu ya. Bagaimana mengelola perangkat-perangkat mobile, bagaimana cara kerja, bagaimana mengelola untuk kita kerja teleworking, di mana sekarang pandemi itu rata-rata teman-teman kerja di rumah, WFH dengan teleworking, itu bagaimana, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga terkait dengan keamanan SDM, ketika sebelum bekerja bagaimana, harus ada background checking misalnya seperti itu. Kemudian selama bekerja bagaimana tugas dan tanggung jawabnya, apakah ada non-disclosure agreement terkait dengan kerahasiaan data, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mutasi, pemberhentian pegawai dan kedisiplinan, aksesnya ke server apa aja, akses ke Symphony misalkan gitu, akses ke data pelanggan bagaimana diaturnya, nah itu harus di-state gitu ya. Kemudian bagaimana terkait dengan manajemen aset, kepemilikan aset itu banyak banget. Bagaimana kita memakai, bagaimana mengembalikan, bagaimana klasifikasi informasi atau dokumen yang disediakan. Terus bagaimana kita menangani media-media removable, contohnya flash disk, bagaimana media-media tersebut supaya tidak asal mengambil dari server langsung bisa kita ambil, bagaimana kontrolnya, nah seperti itu. Kemudian yang kelima terkait dengan akses kontrol, akses ke jaringan, contoh network gitu ya. Bagaimana registrasinya, gimana pembatasan user access, manajemen password, misalnya ada perubahan password, kemudian kontrol akses ke source code atau kode sumber yang teman-teman yang bergerak di bidang software house, kemudian programming dan lain sebagainya, itu harus menjaga kontrol akses ke source code karena itu penting banget ya. Kan bisa juga teman-teman itu bisa ngambil source code terus diambil terus bikin perusahaan baru, intellectual information ini diambil, dan bisa aja kan gitu. Dan kemudian terkait dengan kriptografi, gimana sih tata kelolanya, bagaimana kebijakannya gitu ya. Kemudian terkait dengan kriptografi itu banyak banget ya, itu teman-teman IT lebih tahu. Terkait dengan keamanan fisik dan lingkungan, nomor 7 ini, bagaimana pembatasan fisiknya, bagaimana perlindungan ancaman dari luar, misalnya ada demo, ada kebakaran, dan lain sebagainya. Bagaimana kebijakan clear desk policy, clear screen ketika teman-teman
sudah tidak bekerja lagi di area di meja teman-teman, bagaimana cara lognya, bagaimana manajemen passwordnya, bagaimana untuk membersihkan tidak ada sama sekali yang bisa melihat teman-teman bekerja, misalnya seperti itu, keamanan kantor, ruang dan fasilitas dan lain sebagainya. Keamanan server juga penting ya. Jadi itu server itu siapa aja yang bisa masuk ke dalam, kemudian izinnya seperti apa gitu ya. Yang ke-8 terkait dengan keamanan operasi. Operasi ini bisa macam-macam. Ada bisa terkait dengan backup, malware, ya, sistem log, sinkronisasi waktu, antivirus dan lain sebagainya. Ya, itu perlu diperhatikan banget ya. Oke. Kemudian yang terakhir terkait dengan keamanan komunikasi. Bagaimana sih kita di jaringan kita aman apa enggak? Email kita, perpanjangan terkait dengan misalkan kita menggunakan vendor, bagaimana kita menjamin kerahasiaan data kita, keamanan informasi kita gitu ya. Kemudian yang ke-10, akuisisi sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan. Ini saya coba ambil contoh terkait dengan perlindungan transaksi online, bagaimana manajemennya itu harus diatur, keamanannya gimana gitu ya. Nomor 11, hubungan dengan pemasok atau supplier. Nah, bagaimana kita mendefinkan perjanjian keamanan informasi atau non-disclosure agreement dengan supplier kita, rekanan kita, ya, supaya nggak bocor ke kompetitor kita, misalnya seperti itu. Ke-12, manajemen insiden keamanan informasi. Nah, terkait dengan rules dan responsibility, tanggung jawab, dan juga prosedurnya gimana sih terkait dengan kalau kita bilang disaster recovery plan lah, atau kalau ada data yang bocor gimana, keamanannya gimana, berapa lapis gitu ya. Kurang lebih itu. Yang ke-13 terkait dengan business continuity management atau BCM. BCM ini terkait dengan keamanan informasi yang berkesinambungan. Maksudnya apa sih? Bagaimana menerapkan semacam metode atau sistem bagaimana kita bisa menjamin data tersebut long life tersedia ketika ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalkan banjir, data kita bagaimana nih manajemen datanya supaya tetap bisa di-retrieve, bisa diamankan, bisa di-save, bisa di-tracing gitu ya. Ketika ada banjir, gempa bumi, kebakaran, demo, atau kemudian server rusak misalkan ya, bagaimana redundansinya, bagaimana backupnya dilakukan berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sehari gitu ya. Itu harus di-state dan juga harus ditentukan gitu ya. Kemudian terkait dengan compliance atau kepatuhan terhadap regulator dan juga persyaratan dari rekan bisnis gitu ya, misalkan seperti itu. Banyak sekali sih ya. Jadi kurang lebih kalau memang dibedah secara detail kurang lebih ada 114 kontrol. Adapun untuk 114 kontrol teman-teman dapat lihat di bagian paling belakang di standar SNI ISO IEC 27001/2013. Teman-teman bisa langsung beli aja langsung ya secara soft copy ke BSN gitu ya. Oke, kurang lebihnya itu terkait dengan pendahuluan ISO 27001/2013. Saya yakin banyak sekali nanti teman-teman yang akan tanya, yang mau diskusi lebih lanjut, monggo nanti di kolom komentar saya coba bisa jawab. Dan memang ini penting banget ya penerapan ini, karena memang di tempat saya bekerja sekarang juga sedang menerapkan ini untuk manajemen keamanan data pelanggan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terus dukung channel ini supaya memberikan informasi yang lebih bagus dan lebih informatif kepada teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.